Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat ya. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita belajar tema 7 kepemimpinan, subtema 3, ayo memimpin. Apakah anak-anak hebat ingin menjadi seorang pemimpin? Kemampuan apa yang sudah anak-anak hebat miliki? Apakah kemampuanmu akan bermanfaat bagi anggota? Apakah anak-anak hebat ingin menjadi seorang pemimpin? Anak-anak hebat harus tahu siapa anak-anak hebat, apa kelebihannya, dan apa kekurangannya. Hal ini akan bermanfaat agar anak-anak hebat tahu kemampuan apa yang harus dikembangkan. Anak-anak hebat bisa belajar tentang kebutuhan dasar seorang pemimpin dari cerita semut dan belalang berikut ya. Semut dan belalang. Di bawah terik matahari, barisan semut berjalan rapi menuju sarang. Sudah puluhan kali barisan ini berjalan bolak-balik di bawah komando sang pemimpin. Setiap semut membawa bulir makanan di atas badannya. Tidak lebih dari 1 bulir dapat dibawa semut, hingga tak cukup sekali atau 2 kali mereka bolak-balik menuju sarang. Sementara di antara hijau rumput di pinggir kolam, seekor belalang duduk santai menikmati semilir angin. Terheran-heran, ia menyaksikan barisan semut bolak-balik melintas di hadapannya. Hai semut-semut, apa sih yang kalian lakukan? Sibuk sekali sejak pagi. Tidakkah mondar-mandir di tengah terik matahari membuat kalian lelah dan berkeringat? Seru belalang kepada barisan semut. Kami bekerja keras mengumpulkan persediaan makanan untuk musim dingin nanti. Barisan kami memang panjang, tetapi daya angkut kami tidak banyak. Oleh karena itu, kami harus mondar-mandir, ujar Komandan Semut menjawab belalang. Hah? Mengumpulkan makanan untuk musim dingin? Repot sekali. Musim dingin kan masih lama. Sekarang nikmati saja teriknya matahari dan makanan yang berlimpah. Untuk apa sibuk dari sekarang? Ujar belalang sambil terkekeh menertawakan semut-semut. Hai belalang, harusnya kamu melakukan hal yang sama. Serangga seperti kita harus bersiap-siap menghadapi musim dingin. Nanti, semua tanaman dan sumber makanan lain akan beku tertutup salju. Embusan angin dingin juga akan membuat kita yang bertubuh kecil sulit keluar sarang untuk mencari makan. Balas Komandan Semut. Benar belalang. Harusnya kamu mengumpulkan teman-temanmu untuk bekerja sama mengisi sarang dengan persediaan makanan. Justru karena musim panas masih panjang, kita masih punya banyak waktu untuk mencicil pekerjaan. Semut kecil menambahkan dari barisan belakang. Semua temanku juga sedang bersantai. Terserah kalian sajalah kalau ingin merepotkan diri, tukasnya. Begitulah adanya. Sepanjang musim panas, barisan semut sibuk bekerja. Sementara belalang santai bermalas-malasan. Hingga tiba saatnya musim dingin. Semut-semut nyaman bercengkrama di sarangnya yang berlimpah makanan. Bagaimana dengan belalang? Ia meringkuk kedinginan dan kelaparan di balik dinginnya batu. Jika demikian, mana yang patut dijadikan teladan? Semut atau belalang ya, anak-anak hebat? Sekarang, saatnya anak-anak hebat menjawab pertanyaan berikut ya.
Yang pertama, apa yang dilakukan sekelompok semut? Mengapa mereka harus melakukannya? Yang kedua, bagaimana menurutmu sikap belalang? Yang ketiga, bagaimana cara semut bekerja? Lalu yang keempat, nilai-nilai baik apa yang bisa kamu teladani dari cerita sebelumnya? Tulis jawabannya di bagian ini ya. Tuliskan jawaban pada nomor yang sesuai. Anak-anak hebat, apa yang bisa kalian pelajari dari cerita semut dan belalang? Silahkan dituliskan di bawah ini ya. Seorang pemimpin kekurangan dirinya. Semut mencontohkan kondisi dirinya yang tidak bisa bekerja di musim dingin. Untuk mengatasinya, semut bekerja di musim panas agar mereka tidak kelaparan di musim dingin. Semut tahu kelebihan dan kekurangannya. Ia tidak sombong. Nilai-nilai itulah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Menyadari kekurangannya, semut hidup dengan bergotong royong. Mereka sadar bahwa tidak mungkin dapat mengumpulkan makanan tanpa bekerja sama. Sekarang, waktunya anak-anak hebat mencatat beberapa kegiatan yang membutuhkan gotong royong di sekolah ya. Bandingkan hasilnya dengan temanmu. Gotong royong dan semangat kekeluargaan merupakan pengamalan nilai-nilai keadilan sosial. Apakah anak-anak hebat sudah melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari? Apakah anak-anak hebat tahu tentang koperasi? Bagaimana orang-orang di dalamnya bekerja? Apa manfaatnya bagi anggota? Bu Guru tampilkan logo koperasi ya. Sejahtera bersama koperasi. Secara sukarela, sebagian besar guru dan karyawan di SD Palapa menjadi anggota koperasi karyawan. Koperasi ini didirikan sejak 5 tahun yang lalu. Terasa benar oleh mereka manfaat menjadi anggota koperasi ini. Sebagian guru dan karyawan yang memiliki usaha kecil dapat bekerja sama dengan unit usaha koperasi untuk mengembangkan usaha mereka. Sebagian lagi merasakan manfaat dari unit simpan pinjam. Pada akhir tahun diadakan rapat anggota koperasi. Seluruh guru dan pegawai SD Palapa hadir. Pada rapat ini, Pak Badru selaku Ketua Koperasi periode 2012-2014 akan memaparkan pencapaian selama setahun, sekaligus membuka penerimaan anggota baru. Bapak dan Ibu Guru serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati, tidak terasa sudah 1 tahun saya menjalankan kepercayaan dari Bapak dan Ibu Guru untuk memimpin koperasi karyawan kita. Sudah beberapa tahun ini, kita bersama-sama merasakan manfaat organisasi kecil kita ini. Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan kita dirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil atas berkembangnya usaha bersama ini. Bapak dan Ibu, kekeluargaan dan kebersamaan merupakan modal utama dalam koperasi ini. Peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban tiap anggota, bukan hanya tugas ketua atau pengurus. Semua memperoleh kesempatan untuk belajar. Secara mandiri, kita menetapkan jenis usaha koperasi dan menjalankannya. Pengurus yang melaksanakan, anggota yang mengawasi dan memberi masukan. Keuntungan pribadi tidak diutamakan. Justru melalui koperasi, kita mengasah kepedulian terhadap kebutuhan anggota lain. Sudah 5 tahun berjalan, semua keputusan kita tetapkan bersama secara musyawarah. Begitupun dengan keuntungan koperasi di tahun ini. Apakah akan dibagikan kepada anggota atau akan dimasukkan kembali sebagai penambahan modal akan kita diskusikan dalam rapat besar hari ini. Bapak dan Ibu, rapat besar koperasi tidak hanya untuk anggota, namun terbuka untuk semua.
Justru saya ingin semua keluarga besar SD Palapa menyaksikan proses musyawarah ini. Saya ingin semua menyaksikan bahwa banyak hal yang dapat dipelajari melalui koperasi karyawan. Saya ingin semua merasakan bahwa kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian, kekeluargaan, serta kebersamaan. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau memperhitungkan keuntungan pribadi, tetapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Suasana hening sejenak sebelum gemuruh tepuk tangan menyambut pidato Pak Badru. Di dalam hati, semua mengangguk setuju. Kesejahteraan bersama merupakan tanggung jawab semua. Baca sekali lagi isi pidato Pak Badru ya. Silahkan anak-anak hebat tuliskan pesan-pesan yang ditemukan di pidato tersebut. Isi teks sebelumnya adalah tentang koperasi dan kepemimpinan Pak Badru. Pak Badru mengedepankan musyawarah dan gotong royong serta kepentingan anggotanya. Pidato Pak Badru di dalam teks sungguh menggugah. Bisakah anak-anak hebat membuat teks pidato seperti itu? Anak-anak hebat bisa merancang teks terlebih dahulu sebelum dijadikan sebagai teks pidato. Dengan topik bermusyawarah untuk kepentingan bersama. Buatlah rancangan teks pidato untuk disampaikan di depan teman kelasmu. Rancangan berisi tentang pentingnya bermusyawarah. Pemimpin yang tahu kelebihan dan kekurangan dirinya adalah pemimpin yang bijaksana. Bergotong royong dan bermusyawarah merupakan cerminan dari pemimpin tersebut. Pemimpin yang bijaksana merupakan pemimpin yang amanah. Sekarang, saatnya anak-anak hebat belajar membuat rancangan teks pidato ya. Sudah siap? Untuk pembelajaran hari ini, sudah cukup ya anak-anak hebat? Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Nantikan video pembelajaran berikutnya ya anak-anak hebat. Jangan lupa like and subscribe. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya ya anak-anak hebat. Ibu undur diri dulu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.